Nendi Hermayadi. Oke. Ya, kali ini pendiri NSI nih, NSI PH yang sedang naik daun di daerah sekitar daerah Ciamis, Jati dan sekitarnya. Nah, aku ingin nanya nih, Pak Nendi Hermayadi, NSI itu sebenarnya apa sih? NSI itu singkatan. Terus singkatan? Tahu. Belum salah dulu. Oh ya. Selamat datang di podcast obrolan Ciamis. POC ya? POC apa POC? POC, orang Sunda kita. POC, podcast obrolan Ciamis. Iya. Mantap. Ini ininya Bapak Lajun. Iya. Oke. Lajun Bobo. Oke. Terus kita kembali lagi. Iya. Apa tadi? Apa itu NSI? NSI adalah sebuah singkatan. Tapi singkatan itu penuh makna pasti di dalamnya. NSI singkatan dari N9 Studio Indonesia. Oh iya. N-nya itu saya bikin itu N-nya itu multi tafsir sebetulnya. Bisa N-nya nama saya Nendi, bisa N-nya Naim. Oh iya. Karena sesuai dengan lahir saya. Oh, iya. 9. Wih. Nah, 9 juga yang satu lagi itu sesuai dengan kelahiran saya 9. Bulan September. Itu betul. Karena kelahiran saya di bulan 9. Jadi 9. Oh iya. Di N9 studionya sesuai dengan apa yang saya kerjakan, bidang saya yang saya usahakan dari tahun 2007. 2007 lama juga ya. 2006 sih. 2006. Awalnya Ciamis mendirikan studio itu 2006. Dari belakang dari situ saya membuat sebuah namanya N9 Studio. Wih. Nah, sekarang utama Indonesia karena ini mengindonesia dong. Wih. Keren. Itu ya. Itu sejarah singkatnya seperti itu. Jadi N9 itu singkatan bisa dari M-nya 9 juga 9-nya karena saya 99. Oh, gitu. Jadi lahirnya tanggal 9 bulan 9. Itu jadi N9. Oke. Nah, terus kan NSI. Kenapa bergerak di bidang perpehaan ini, N9 Studio ini? Mungkin pertama sesuai dengan keahlian saya, bidang mungkin yang selama ini saya gelutin itu di bidang multimedia, bidang media lah. Dari pengalaman saya dari tahun 98, 97, 98 saya bekerja di dunia media. Media ya. Dari itu makanya saya mendirikan usaha ini. Oh ya. Yang berbentuk multimedia mungkin ya. Iya betul. Itu apa yang menjadi dasar saya membuka usaha bidang ini. Kenapa? Dan aku dengar sosok Nendi Hermayadi ini pendiri NSI ini memiliki sosok guru atau panutan yang membimbing Pak Nendi sendiri. Oh iya, kalau di bidang sinema, karena saya dulu awalnya terjun kan 98 di bidang sinema ya. Saya punya menjadi inspirator buat saya. Ada 2 orang di Indonesia itu inspirator buat saya. Satu ada kakak saya sendiri Arturo, yang kedua Mas Yadi. Oh iya. Kebetulan saya gabung di Mas Yadi tahun. Pagar Nugroho. Iya. Oh iya. Inspirator buat saya kan, beliau sama Pak Arturo GP. Pak Arturo GP. Nah, itu kan sahabatan mereka. Ya. Gitu. Saya terjun di bidang itu, saya ikut dengan beliau. Oh iya. Jadi bukan ikut lah. Saya dulu awalnya 97-98 itu buka sebuah agensi lah. Dulu agensi dengan sahabat saya, masih teman saya sekolah, namanya Agustin. Oh iya. Nah, itu Agustin itu kebetulan kuliahnya di IKJ dulu. Oh iya. Saya kuliah karena saya berbeda kuliah. Kalau saya kuliah di teknik industri. Oh. Gitu. Itu bisa berbeda alur gitu. Pak Nendi lulusan teknik industri, kenapa jadi ke bidang hiburan entertainment ini? Iya, karena mungkin jiwa saya di situ. Saya berpikir seperti itu. Dulu saya sering nonton film kan waktu kecil tuh tahun 80-an itu, sering nonton waktu SD sampai sekolah mana guru. Oh iya. Diri itu ke atas, Oh iya. kanan ke kuping, Oh, iya. kamu begitu. Dulu saya sering nonton tuh di bawah proyektor dulu. Oh iya. Nonton film Karno, Wari Prima, dulu, Roma Irama, Oh iya. Layar tancap dulu ya, misalnya layar tancap. Memang saya dari dulu senang nonton film. Dari dulu, makanya saya terjun ke sinema. Menurut mau nonton film kan Pak Nendi suka nonton film favorit yang terkenang sampai sekarang film apa? Filmnya dulu ada namanya apa tuh namanya Gundala Putra Putih
film horor itu Beranak Dalam Kubur. Oh iya. Ini almarhum Susana. Karno tuh film-film Karno saya Harmonika aku apa itu saya senang tuh. Terus film jadul lah, film zaman dulu saya senang tuh. Roma Irama juga saya suka juga film beliau juga. Berarti tokoh-tokoh film nasional itu menginspirasi juga ya? Oh iya. Untuk berkarya di sini, berkarya melalui NSI. Oh iya. Nah, dulu saya senang Benyamin. Ini saya senang Benyamin. Oh iya. Mantap. Berarti lebih ke komedi ya? Gaya perfilman, gaya seninya Pak Anemi? Enggak juga. Oh iya. Saya nggak lebih ke komedi. Saya mungkin kalau saya ada beberapa sinopsis yang saya bikin tuh, saya bikin kan saya justru banyak drama. Oh Drama banyak. Drama lah gitu. Berarti, tapi yang aku dengar nih, NSI kan lagi naiknya sama komedinya nih. Komedinya Kutub. Oh iya. Iya, Kutub Kopi Budaya. Kopi Budaya, betul. Itu genrenya komedi. Kebetulan saya dengan melihat perkembangan industri sekarang, industri media sudah sangat terbuka nih dengan adanya media sosial. Jadi zaman dulu kan kalau nonton film apa tuh harus berangkat kan ke bioskop. Ya, betul. Kan harus berangkat ke belum ada teknologi. Harus nonton mencet TV kan, televisi yang gede. Sekarang tidak. Orang sekarang sangat dimanjakan dengan bioskop itu bisa di dalam saku. Tinggal pijit aja. Makanya saya berpikir kita bisa berkarya nih di sini nih. Kita dipermudah dengan teknologi, kita bisa berkarya juga lebih mudah lagi dengan media sosial. Makanya saya bikin channel juga YouTube. YouTube-nya itu ada Kopi Budaya, ada Jendela Alam, ada musik, segala musik Indonesia, ada Legend Bobogo, ada apa tuh, ada beberapa channel lah saya. Itu di bawah naungan NSI ya, Studio Indonesia. Jadi naungan rumah besarnya adalah NSI. Benderanya? Benderanya NSI. Di dalamnya itu ada beberapa channel ya. Kalau komedi, kalau nonton komedi di NSI apa sih? Tinggal pijit aja. Tulis Kutub Kopi Budaya itu udah komedi semua tuh. Terus kalau ingin musik tinggal pencet aja N9 Musik Indonesia. Nanti ada lagi Yulia channel itu kan musik. Kalau untuk alam, untuk segala macam ada traveling Jendela Alam. Terus ada lagi untuk bobodoran anak-anak muda ada di Legend Bobogo. Iya betul. Wah banyak juga ya program dan karya dari NSI yang keluaran NSI. Ya kita kan niatnya kita menghibur lah masyarakat bisa biar lebih terhibur lah dengan tontonan tentunya tontonan yang menjadi tuntunan itu saya ingin saja tidak hanya tontonan doang tapi jadi tuntunan jadi contoh yang baik jadi memberikan dampak positif ke masyarakat bukan dampak negatif itu yang saya ingin bikin. Nah ngomongin lagi salah satu program yang fenomenal di Jawa Barat di Ciamis Jati, Kutub Kopi Budaya. Itu bisa dijelaskan secara lebih detail lagi sejarahnya, filosofinya tentang Kutub Kopi Budaya. Kenapa Kutub? Kenapa Kopi Budaya? Dari ide awal saya dulu ngobrol-ngobrol dengan seniman-seniman Ciamis, itu ada Pak Daru, ada Pak Cucu. Saya ingin dalam video saya ingin membuat channel tapi isinya hiburan itu komedi. Apa sih ya namanya saya bilang begitu. Nah saya pikir di situ saya dengan diri itu kita akan tayang di mana nih? Saya berpikir segitu. Kita tayang di YouTube ya. Itu media yang sekarang sangat mudah kan, sangat bumi, sangat familiar lah untuk masyarakat. Makanya saya bikin apa ya nama channelnya itu? Ini komedi nih. Tapi komedi di mana di YouTube? Ya udah kita singkat aja Kutub. Kutub itu komedi YouTube. Kutub itu komedi. Jadi saya kasih ada Kutub komedi YouTube. Nah itu karena saya berpikir juga apa yang belum ada. Jangan jadi tidak plagiat terhadap orang. Jadi kita bikin sesuatu yang belum ada. Yaitu Kutub aja deh. Itu singkatan dari Kutub komedi YouTube. Terus Kopi Budaya apa? Karena di dalam Kutub itu, di dalam Kutub Kopi Budaya itu ada segmennya, ada segmen memview untuk bobodoran, kayak segmen sketsa komedi, ada kayak sitcom sinetron komedi, ada di dalam juga ada podcast. Nah itu
Podcastnya apa yang kita bahas ya, terutama seputar budaya, budaya seni budaya di Indonesia itu, khususnya di Parahyangan ini. Umumnya sih saya pengen nanti Indonesia lah ya, kita budaya membicarakan sejarah budaya Indonesia. Tapi sekarang dikhususkan untuk daerah Sunda dulu. Ya, anak muda seperti Anda mengenal budaya sendiri. Khususnya Jawa Barat. Itu Sunda Parahyangan. Tanah Sunda. Kenapa dikasih kopi? Karena khas minuman khas kita kopi. Iya. Itu. Minuman khas Indonesia. Itu kopi lah. Kita sering ngopi ya. Sabang sampai Merauke. Iya. Lumayan minuman kerampan. Itu. Bikin kalem. Iya kopi. Lebih santai lah kopi. Menyantui. Oh gitu. Betulnya. Terus kan ada tadi kan untuk kopi budaya, terus bisa dijelasin ada lagi tadi jendela alam ya. Itu bisa diceritain lagi jendela alam itu seperti apa channel jendela alam adalah tentang seputar wisata destinasi kita di khususnya Ciamis, umumnya di Jawa Barat, umumnya lagi lebih ini Indonesia jadi seperti itu. Terus di situ ada traveling yang seperti disampaikan tadi, terus di situ juga ada seni-seni juga. Seni-seni budaya-budaya daerah-daerah kita di Indonesia itu. Kenapa saya kasih jendela alam? Karena jendela itu untuk melihat kan. Kita kalau mau melihat keluar itu pasti lewat jendela. Iya. Ya kan seperti mata jendela hati. Itu maksudnya gitu makanya saya kasih jendela alam. Wih, mantap. Nah, terus tadi kan udah kutub, terus ada jendela alam. Terus saya dengar Pak ini juga sebagai pelopor ada channel bikin kaligrafi gratis. Oh iya, itu udah mungkin program saya udah lama sebetulnya kaligrafi. Saya membuat sebuah industri. Sebetulnya saya bilang industri sih sekarang. Biarpun di media sosial, saya bilang industri media. Saya selain kita mencari dunia, ini kan mencari dunia nih, perkembangan dunia. Tapi kita juga harus sebagai kita manusia makhluk Tuhan. Perjalanan saya terhadap setelah hidup ini. Nah itu kita juga nyari untuk kali akhirat. Dengan membuat sebuah kaligrafi. Kita kaligrafi yang itu tadi apa namanya kaligrafi ya. Kaligrafi dulu namanya kaligrafi itu berbentuk kita membuat kaligrafi di musola masjid-masjid kecilan. Dan ini dikhususkan tulis. Sekalian silaturahmi. Dan kita juga membuat kaligrafi itu. Mereka yang memiliki mesin itu daerah itu nggak dipungut bayaran. Jadi kita sendiri yang dari biaya segala macam kita yang bikin. Mulia sekali ya. Itu yang saya inginkan. Jadi selain kita selain kita mencari hiburan dunia, kita juga berdakwah kan. Dakwah lewat media sosial. Dulu saya cita-cita saya kan ke film itu ingin berdakwah lewat film. Tapi dengan membuat sebuah karya film. Tapi sekarang di media sosial juga tidak tertutup untuk itu. Dakwah lewat media sosial. Mantap. Sambil menyelam minum air. Itu betul. Bukan sambil menyelam terus enggak jangan. Langsung lagi. Ambil napas. Iya. Nah, terus ada kutub, ada jendela alam, ada kaligrafi gratis. Sekarang ngomongin tadi musik ya. Nah, bisa diceritakan tuh sekarang bagian N9 musik Indonesia. Saya selain di komedi, di sinema, karena talenta anak muda kan juga banyak yang minta musik itu. Saya juga memberikan wadah untuk anak muda untuk membuat wadah musik. Nah itu terutama kalau bisa kita nggak kabar mulu tuh ngebikin cover, kita menciptakan musik sendiri. Itu kita berkarya berkreasi dengan kemampuan kita, dengan sesuatu yang ada kita bikin oleh anak-anak muda yang tertarik di dunia musik. Itu seperti itu sih tujuan saya untuk musik. Mantap. Kalau dari Paneni sendiri musik favorit tuh? Musik favorit saya mungkin dulu saya sering pop rock. Bukan popor. Enggak pop rock. Kayak apa ya, dulu saya senang waktu itu saya masih remaja. Dulu penyanyi saya ada Tampolis yang Indo aja ya. Ada metal apa namanya? God Bless.
Dewa 19 seperti itu, musik-musik seperti itu. Iya. Pokoknya segala Slang. Iya. Segala seni campur baur di NSI ini. Saya ingin ini NSI ini menjadi wadah kreasi lah, terutama untuk generasi Z ini, generasi Jumper ini. Gen Z. Sekarang udah masuk Gen A. Oh iya, sekarang masuk Gen A ya. Iya. Kata lagi udah masuk Gen A ya. Iya. Ya udah, saya belum tahu tuh Gen A. Iya. Setelah Gen Z. Nah, terus di channel ini nih, channel Lajun Boboko itu isinya apa ya? Bisa diceritakan tentang Lajun Boboko channel? Lajun Boboko kan isinya ada di situ, bisa ada podcastnya. Ada. Ini podcast ini masuknya Lajun Boboko nih di sini nih. Lajun Boboko. Bagus itu ide yang bagus lah. Iya. Saya terus di dalamnya juga ingin saya di situ ada kalian berkreasi juga untuk hiburan komedi juga. Iya. Nah, komedi juga bisa di situ di dalamnya. Ya berkreasi lah untuk menghibur masyarakat. Karena YouTube ini dahsyat loh. YouTube ini tidak hanya ditonton oleh daerah cuma Ciamis enggak. Iya. YouTube ini kan Indonesia, bahkan dunia bahkan orang asing juga ada. Kesempatan tuh. Jadilah kita jangan sebagai penikmat, tapi jadi pemakai gitu. Pemakai. Produsen. Ya. Pembuat. Salah saya. Oh, iya. Jadi jangan jadi penikmat saja, tapi menjadi pembuat. Kita harus begitu. Jadi produsen. Ya. Selama ini kan mindset kita kan selalu jadi penikmat aja. Iya, jadi pasar terus. Indonesia kan itu. Betul. Produsen kan dari luar negeri banyak kan. Nah, coba sekarang kita sebagai bangsa Indonesia kita jadi pembuat. Oke. Karena medianya sudah ada. Iya. Kita paling tinggal alat, tinggal laporan. Tapi alat juga kan kita bisa manfaatkan yang ada. Iya. Gitu sulit. Tinggal di otak-atik, kong. Iya, begitu. Barangkali. Tentunya dengan motivasi dan semangat yang harus tinggi. Semangat anak muda gitu, harus semangat. Jaya. Itulah. Begitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi masih banyak. Nah, balik lagi nih, kita tarik lagi ke NSI. Aku pengen tahu apa visi dan misinya NSI untuk Ciamis, Jati, dan juga Indonesia. Visi NSI untuk Ciamis dan yang pasti visi yang bagus ya untuk memajukan daerah sendiri kan Ciamis. Cuma saya punya misi selain kita di YouTube ini, saya misi kedepannya saya ingin membuat sebuah film. Muaranya Seperti itu. Mungkin sekarang kita bergerak dulu di YouTube, kita sambil belajar, sambil berlatih. Soalnya kalau membuat sebuah film yang hebat, yang bagus itu tidak ujung-ujung. Kita harus belajar dulu dari bawah. Pokoknya kita bikin kayak YouTube itu, kita seperti bikin film pendek. Oh ya. Bikin YouTube itu kan sama seperti bikin film pendek. Kalau kayak itu, kayak Bobanyola, kayak komedi itu kan sama aja. Kita bikin sinetron kecil-kecilan dengan durasi kecil, dengan peralatan seadanya. Tapi dengan konsep kita bikin konsepnya fresh. Konsepnya itu seperti bikin sinetron, bikin film, bikin dulu skenario, bikin dulu ide cerita, baru skenario, baru ke kamera. Jadi ada 3 macam kan nih. Produksi film itu ada 3 macam kan. Ada pra-produksi, ada produksi, ada pasca produksi. Itu yang saya pakai. Teori-teori itu yang saya pakai. Biarpun kita di YouTube kecil-kecilan, produksinya dengan sesuai dengan kondisi yang ada kan. Tapi kita udah bikin konsepnya itu tiga konsep ini. Makanya nanti kedepannya kalau kita udah bikin yang kecil aja udah oke, baru setengah gede baru gede lah. Tapi konsepnya tetap sama kan. Ada praproduksi, ada produksi dan pasca produksi. Itu yang penting kan. Mantap. Nah, selain di bidang entertain multimedia, apakah ada lagi bidang-bidang lainnya yang akan dirambah oleh NSI Pak sebagai perusahaan PH yang baru ini? Mungkin untuk saat ini itulah yang saya lakukan. Kedepannya kita mungkin adalah hal-hal yang lain kedepannya untuk yang tentunya yang bermanfaat buat masyarakat. Kalau saya lebih banyak sih. Nah itu kan tahu tadi kan Pak Neni juga bilang N9 Studio itu sebenarnya udah dari 2006. Nah itu tapi kan sekarang ini 2024.
Dan Kutub tuh baru munculnya tahun-tahun 2024 ini. Nah, dari 2026 sampai 2024 itu perjalanannya apa aja tuh N9 Studio? Jadi N9 Studio itu berawal karena saya dari Jakarta. Dulu saya menikah tahun 2004. Saya terakhir itu saya kerja di entertainment, kerja sama dengan TV kan. 2003 2004 saya bikin acara namanya Bintang dan Semiliar waktu itu. Saya betul di situ sebagai kreatif tim, sebagai kepala karantina, sebagai manajer juga, dan sebagai koordinator radio se-Jawa dan Bali. Waktu itu saya punya konsep. Konsepnya waktu itu di KDI belum ada konsep, mungkin belum ada konsep per kabupaten. Saya bikin konsep per kabupaten waktu itu. Dan audisi per kabupaten di radio. Itu konsep saya dulu. Oh, berarti yang kali itu terinspirasi juga dari mungkin saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Cuma itu konsep saya. Jadi konsep saya itu dulu bikin konsep di waktu di TV itu saya bikin konsep. Kita audisi per kabupaten per radio. Dulu saya gitu. Jadi audisi saya di radio di Jawa dan Bali. Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Sampai Sabang, dari Sabang sampai Merauke saya dulu audisi. Itu bikin perizinannya ke Mabes saya waktu itu. Di Indonesia. Cuma sistem audisinya berbeda saya berbeda audisinya di radio saya. Oh ya, jadi nggak satu tempat doang, jadi nggak di provinsi nggak saya dulu saya di kabupaten justru saya. Itu konsep saya dulu, ide konsep dari saya itu bikin audisi seperti itu. Nah dari situ saya selesai di tahun sebelumnya waktu itu yang saya bawa itu ada si Gita KDI waktu itu. Kita masuk juga saya audisi itu kita di Garut. Kita belum masuk ke KDI waktu itu. Cuma saya audisi. Akhirnya saya audisi dia lolos ke Jakarta waktu itu. Kan tiap kabupaten ada perwakilan itu 3 orang 2 orang. Nah selesai dilatih itu di acara di Bintang Semiliar, saya nikah, saya selesai itu acara itu, saya milih pulang kampung. Kampungnya di mana tuh? Ciamis. Dari situ saya berpikir, karena saya udah berpikir, saya ke Jakarta lagi lah. Saya ditawarin juga waktu itu teman-teman di sebuah sinetron. Cuma karena saya masih pengantin baru. Kita nggak ngomongin masih segar. Masih hangat-hangatnya. Agak malas gitu. Makanya saya tinggal di kampung dari tahun 2004 mulai tinggal di kampung ke Jakarta sekali-kali aja kalau ada produksi bantuin situasional. Kalau teman saya nelfon bantuin bikin sinetron, bantuin apa baru saya ke Jakarta. Film baru saya ke Jakarta. Saya buka usaha. Usahanya itu saya di kampung apa ya usaha saya? Waktu itu usaha ini bidang ini nggak cocok, bidang ini nggak cocok juga. Saya beberapa kali saya usaha orang Jawa saya juga bisnis. Bisnismen, entrepreneur. Entrepreneur itulah betul. Karena saya juga di kampus saya untuk menjadi entrepreneur. Saya dulu, saya bikin karena sesuai dengan keahlian saya bikinlah N9 Studio bergerak di bidang wedding. Awal-awal tuh berapa? Awal saya bikin dokumentasi wedding. Dokumentasi wedding khusus di bidang video kamera, video syuting. Saya bikin itu, terus itu berjalan tuh. Saya juga di teman di Ciamis juga bikin PH kecil-kecilan, Pro, itu berjalan. Di Ciamis bikin PH? Bikin sama teman namanya Sinpro, Cinema Ciamis Production. Ada teman-teman lah banyak orang, cuma saya mengundurkan diri dari sana. Saya fokus di usaha saya untuk wedding dokumentasi sambil saya ngajar di SMK. Itu SMA saya ngajar di jurusan multimedia. Pengajar juga Pak Nedi? Saya ngajar juga di SMK di multimedia. Nah itu dari situlah saya awal berdirinya N9 Studio. Bergerak di bidang multimedia, terutama bidang dokumentasi wedding. Itu awal mula N9 Studio itu. Terus apa yang trigger ya yang membuat jadi PH aja nih? Ya dengan perkembangan zaman mungkin kayaknya dengan kemajuan teknologi juga ya, karena
sekarang realita kan sekarang perkembangan teknologi ini sangat memudahkan segalanya kan. Iya. Dengan adanya YouTube. Ya. Oh, YouTube ini memberikan uang untuk berkarya, berkreasi. Cuma emang YouTube sama industri televisi hampir sama. Iya. Cuma bedanya Media apa? Sarananya? bukan sarananya yang berbeda itu sistemnya yang berbeda, itu yang berbeda. Kalau sarannya kan tetap di media. Tapi cuma sistemnya yang berbeda dengan industri televisi, industri YouTube sistemnya yang berbeda dengan industri televisi. Kalau industri televisi kalau kita produksi kan pasti kita dibayar. Ya. Kalau itu kan enggak. Ya. Kalau dengan sistem sampai bergulung, Iya. bergulung itu juga salah satu yang menarik juga. Iya. Kita Tantangan. kita kan belum tentu juga nih dapat. Iya. Ngawang kan, tapi di situ ada lahan untuk berkarya dan berkreasi. Itu sih yang membuat saya Motivasi. inspirasi. Nah. Karena ada sarana lah. Ada peluang, prospek. Di situ. Dengan sekarang dengan media ini kan manusia sekarang, orang-orang sekarang itu kan semuanya pasti pegang gadget kan. Karena sekarang saya bilang tadi, sekarang ini televisi bioskop itu udah disapu. Sudah tidak lagi seperti di sini. Itu disapu tinggal ke mobil. Buka gitu kan. Lagi bete Buka. Lagi kamar mandi. Nonton film apa nggak usah berangkat ke TMT apa? Iya. Sorry ya. Apa aja saya ke TMT Iya. Kalau bioskop kita ya kalau kita malas ke bioskop kan tinggal pijit aja. Emang sih kalau nonton film itu nggak bisa terbantahkan lebih asik di bioskop. Nah, terus tadi kan aku juga ada tadi bilang panen itu apa belajar di teknik industri. Nah itu gimana ceritanya tuh dari teknik industri bisa jadi seorang pendiri PH di bidang multimedia? Itu teknik industrinya atau gimana Pak? Saya dulu teknik industri tapi kan saya juga belajar manajemen industri. Sebetulnya kalau mungkin saya kalau di kreatif saya belajar lagi lebih banyak kan karena saya kuliah di industri kreatif kayak di khusus film televisi gitu kan. Cuma saya juga pernah belajar sama Pak Arturo kan. Beliau dan belajar sama dia juga saya juga teman saya kan dari KJ juga saya sering ikut juga kuliah sama dia kan. Kuliah dulu kan kalau kuliah kan bebas itu. Saya sering ikut masuk gitu kan. Saya juga nggak ketahuan gitu. Terus yang saya pelajari dan saya compare apa yang sama sih dengan manajemen industri dengan industri film dan ternyata untuk manajemen sama sebetulnya. Untuk manajemen sama, fungsi manajemen sama aja. Iya kan? Kita kan manajemen itu kan cara mengatur kan, itu seninya mengatur kan. Ternyata di dunia industri film juga sama, manajemen itu perlu. Kita perlu manajemen kan, ada keuangan, ada administrasi, ada segala macam kan. Di produksi juga sama, produksi film juga sama. VOAC itu planning, organisasi, atau kontrol kan itu kan yang dipelajari dan diaplikasikan di industri film juga itu. Kita membuat film juga apa yang awal kita perlukan, planning juga, perencanaan juga. Perencanaan apa? Ide cerita dulu. Itu kan perencanaan cerita. Ide cerita ini kita rencanakan syutingnya seperti apa kan gitu. Udah planning baru organisasi kan. Punya ini aja ini. Apa yang dibutuhkan? Itu. Aktualnya kita aktualisasi setelah itu selesai kita eksekusi ya, itu yang disebut produksi itu yang tiga itu sebetulnya tiga itu kan sama. Iya betul. Produksi sama pasca produksi. Nah terakhir baru kontroling kan. Setelah hasilnya kan kontrol, editing segala macam kan. Marketingnya juga ada kan. Marketing. Dulu saya juga pernah jadi ikut memarket gitu sama sahabat saya memarket di film Apple yang hilang. Saya pernah jadi marketingnya waktu itu, promosiin film itu waktu itu. Karena manajer produksinya kalau nggak salah sahabat saya yang saya suka itu sama dia Pak. Nah terus kan tadi sudah teknik industri ternyata bisa diaplikasikan ke dunia film dan dunia multimedia ini ya. Terus juga kan tadi aku dengar Pak Nandi
bergerak pernah jadi kru film juga ya, kru sinetron. Nah, itu sebagai apa tuh di kru sinetron itu? Saya setelah awal terjun ke sinetron, ke film lah, sinema sama sinetron itu saya kan buka agensi itu. Agensi namanya dulu Unit Enterprise, agensi saya. Kerjasama sama Multivision, sama kerjasama saya, sama Siarin, sama Soraya dulu saya. Oh iya. Soraya yang tersinggung. Dulu sama BDI, Progres Desain Indonesia saya. Oh iya. Kerjasama juga. Waktu itu agensi itu kalau sekarang namanya manajemen artis, kalau sekarang namanya. Zaman saya kan belum se-booming sekarang. Dulu namanya agensi aja, gitu. Agensi penyalur pemain aja, buat hiburan, buat hiburan, buat bintang tamu segala macam kan lewat agensi dulu. Itu tahun 98, 99 berapa lah saya vakum dulu di dunia itu karena saya juga bekerja lah di Pelabuhan Tanjung Priok. Oh ya. Baru saya dari situ di pabrik juga, dari situ saya baru kembali lagi ke industri itu. Saya jadi kru waktu itu kru itu sebelum saya setelah agensi deh, sebelum saya pelabuhan saya dari dulu dari unit dulu saya awal-awal itu di unit keuangan. Oh ya, berawal dari keuangan. Di unit keuangan, sinetron Hanya Kamu kalau nggak salah. Terus saya bantu, terus unit calling. Habis unit calling saya unit lokasi. Oh ya, survei. Unit lokasi kayak perizinan segala macam bagian saya tuh. Kalau keuangan kan pegang keuangan di lokasi waktu itu. Terus calling kalau saya calling untuk syuting kan, untuk artis segala macam, itu bukan saya unit calling. Itu saya belajar. Sebenarnya ke film itu saya lebih banyak belajar. Saya pelajari. Saya sebenarnya tidak dulu jadi penulis skenario, jadi sutradara sih. Cita-cita seperti itu sih. Cita-cita yang sangat mulia. Gitu. Saya makanya saya pelajari kalau di lokasi syuting saya lihatin deh. Oh, cara sutradaranya seperti itu. Kalau nggak saya jadi editor dulu. Saya sempat 98 ditawarin sama Pak Arturo. Kan editor modal ya. Itu sudah sempat ditawarin saya jadi editor, jadi asisten beliau. Cuma saya belum bisa komputer. Bukan belum bisa komputer. Saya waktu itu belum begitu paham lah dengan komputer, karena kuliah saya kan bukan di komputer. Jadi komputer udah bisa tapi belum familiar gitu. Kayak saya, waduh saya nggak bisa nih gitu, nggak pede. Sebenarnya kalau pede ya. Kebetulan 98 tuh kita ditawarin semuanya. Cuma ya perjalanan hidup lah. Itu mungkin bukan rezeki saya. Kalau rezeki saya mungkin saya udah jadi editor. Gimana gitu kan gitu. Gitu. Nah saya lebih ke kru waktu itu di lapangan. Itu saat ini saya mempelajari cara bikin film itu seperti apa. Cara ngedit film itu seperti apa. Saya juga pernah belajar ngedit juga di sama Pak Arturo. Berarti segala macam perfilman industri udah sedikit paham lah ya. Sedikit paham ya. Karena saya mempelajari sedikit mengerti semua sudut-sudutnya ya. Nah, terus apa namanya? Tadi terus kan tadi kan bilang sinetron ya. Kira-kira seingat Pak Nendi udah berapa sinetron tuh yang Bapak terlibat? Lebih banyak sih, 10 judul, 11 judul. Waktu ke agensi banyak tuh. Agensi waktu itu berapa judul ya? Saya kalau dulu 98 sana udah ingat. Pokoknya saya waktu itu terjun itu sering terjun itu di waktu zaman Tuyul Pak Yul, Ganjul, di sini. Terlibat juga. Iya, terus di agensinya kan. Siapin pemain kan ekstrasnya. Waktu itu masih sinetron itu lah. Mungkin kamu mungkin tahu ya. Tahu ya, tapi kayaknya masih kecil ya. Udah lahir ya, belum saya tahu. Iya, baru melangkah. Nah, terus apa namanya? Kan dia kan sejarahnya udah mantap, udah pengalaman di film, punya teknik industri juga. Terus juga aku pengen tahu, aku dengar sebelum NSI itu ada channel yang sebelumnya ada ya? Dulu udah bikin channel namanya apa ya dulu? Pokoknya Ensinar Studio Indonesia, Ensinar Studio. Channelnya itu namanya apa ya? Saya lupa. Cuma
channel saya ada juga bomba tuh saya. Yang hampir 3 tahun 4 tahun ke belakang saya punya channel udah sebulan lagi udah 1000 subscriber sama viewernya udah 2400 lah. Cuma itu sempat itu di blog. Di blog di band. Kita kena ban sama YouTube. Ya udah channel saya udah tinggal 2 bulan lagi 3 bulan lagi lah mungkin udah bisa monet itu. Saya di blog. Mungkin karena ada aturannya. Yang harusnya tidak. Itu gitu. Soalnya saya udah video juga sampai 200 itu 4 tahun belakang. 4 tahun belakang sebelum ada ditutupin. Sebelum ada tutup ini saya udah punya channel juga. Waktu itu channelnya campur-campur, ada alam, ada murah, ada segala macam. Makanya sekarang NSI ada banyak channel supaya ada misalnya variasinya karena tersegmentasi. Jadi jelas kalau segmentasi ini karena dulu saya gado-gado. Channel saya gado-gado isinya apa aja ada. Nah saya coba pilah-pilah, makanya di NSI ini kita bikin beberapa channel dan biar segmentasi jelas. Ada segmentasi khusus kobodoran, segmentasi khusus alam, segmentasi khusus musik. Mudah-mudahan sih bisa terrealisasi semuanya. Amin. Karena ya ribet juga kalau banyak. Tapi ide membuat banyak channel ini itu cukup strategis juga. Gitu. Karena kalau misalnya satunya amit-amit ya karena masih ada itu masih ada backup. Mudah-mudahan itu juga nggak sekeras dulu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nah, yang Jesus ditanya, apa harapan dan juga pesan-pesan harapan kali ya, harapan dan rencana kedepannya untuk NSI kedepannya supaya menjadi PH nomor 1 kelas dunia di Indonesia. Kedepannya mungkin soliditas tim itu yang pasti, terus kita juga semangat untuk berkreasi, dan tentunya dengan motivasi yang tinggi lah itu yang terus dengan ide-ide dan konsep-konsep yang brilian yang baru yang tidak monoton itu. Kedepannya sih itu yang pasti sih saya pengen tim ini solid lah. NSI ini harus solid. Itu yang pasti itu. Kalau manajemen itu soliditas itu perlu. Karena kerja ini kerja tim, bukan sendiri ya. Nah itu. Terus kita juga harus punya dedikasi. Terus kita juga kita jalani lah dengan apa adanya, konsisten dengan fasilitas yang ada, tidak hanya tergantung pada seseorang, tapi kita tidak saling mengandalkan. Kita belajar lah bekerja untuk sebuah tim. Jadi masing-masing itu punya porsinya masing-masing. Ini kita di sini juga saya ingin belajar ke anak-anak muda untuk belajar manajemen. Jadi tahu posisinya masing-masing. Di sini kita bekerja bareng-bareng kan, teamwork. Dan kalau bisa jangan terlalu banyak tuntutan. Kita bareng-bareng aja dulu. Kita jalin aja karena dunia YouTube itu berbeda. Saya bilang tadi sistem YouTube itu berbeda dengan sistem YouTube bisnis televisi apa film itu ada perbedaan di situ. Nah itu yang diperlukan. Cuma di YouTube juga emang tidak kita tidak menafikan ya perlu modal juga. Ya mungkin modal motivasi, tenaga, pikiran, materi juga kita perlu, sedikit banyak perlu materi. Jadi kita tidak menafikan juga. Karena proses syuting juga kita perlu alat, kita kan perlu modal kan, kita perlu berangkat jalan orang itu perlu ongkos itu. Cuma sistem pembayaran sistem hasil aja yang berbeda. Yang ada usia lain itu sih. Yang pasti lah kita baru berkarya berkreasi untuk Indonesia, untuk menghibur masyarakat, mengaktualisasikan. Kita jangan hanya saya bukan validasi, tidak hanya validasi. Jadi validasi udah tinggalin deh, bukan zamannya lagi validasi, kita aktualisasi. Itu sih bagaimana saya. Kalau lah di sini saya selalu motivasi ke mereka, kita bukan waktunya lagi
untuk validasi, tapi waktunya untuk aktualisasi. Ih, cakep. Karena kalau validasi terus kapan kita bisa bertanya? Iya. Dengan Gak ada ujungnya. Gak ada ujungnya validasi. Tapi aktualisasi yang penting. Dan manajemen juga itu kan. Iya. Aktualisasi. Di industri. Iya itu. Tiga apa? Tiga produksi sama manajemen POAC. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu yang penting. Itu. Oke. Oke, mungkin itu udah lengkap sih semua tadi podcast obrolan ciamik bersama pendiri NSI yang banyak. Satu kata buat NSI. NSI oke, sukses maju terus. Bukan kita itu. berkarya. Bukan itu. Apa loh? Oh iya. Semangat berkarya untuk Indonesia. Satu kata buat NSI. Nah, gitu. Itu iPhone jangan lupa ya.